Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Murwanti, dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, program studi agribisnis dengan nomor NIDN 0704038003. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah manajemen resiko dengan kode mata kuliah MJU 50 MAN 08 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 5 program studi agribisnis. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar resiko dan fungsi manajemen resiko, pengidentifikasian dan pengukuran resiko, peran serta asuransi sebagai pengalih resiko, manajemen resiko pada berbagai sektor industri, hingga penyusunan analisis risiko bisnis pada UMKM pilihan. Video ini merupakan dokumentasi pertemuan kami yang keempat dan kelima dengan topik pengidentifikasian, pengukuran, dan penanggulangan risiko bisnis. Model perkuliahan yang digunakan pada pertemuan ini adalah kuliah dan diskusi dengan pendekatan student-centered learning dan model pembelajaran jigsaw. Media pembelajaran yang kami gunakan adalah PowerPoint dan LMS. Di akhir sesi, mahasiswa mendapatkan tugas berupa diskusi kelompok tentang pengidentifikasian dan pengukuran resiko serta penanggulangan resiko bisnis yang dikerjakan secara berkelompok dengan jumlah 3 sampai 5 orang mahasiswa dan dipresentasikan di kelas. Berikut ini adalah video perkuliahan kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Oke, selesai. Oke, reminding ya, mata kuliah semester yang lalu, minggu yang lalu. Jadi kita kemarin tentang apa sih manajemen resiko itu, ruang lingkupnya gitu ya. Kenapa kita harus tahu manajemen resiko gitu ya. Nah, sekarang ini adalah lanjutan dari materi minggu yang kemarin. Jadi kita di sini melanjutkan materi minggu kemarin tentang identifikasi manajemen resiko, mengukur dan memitigasi manajemen resiko, gitu ya. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya kayaknya ya. Silakan, ini saya beri waktu mungkin 10 menit ya, atau 5 menit aja deh kayaknya. 5 menit untuk presensi. Silakan barcode-nya dipasang. Adik-adik, ini HP-nya gitu. Sudah selesai semua? Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, ini materi yang akan kita diskusikan ya hari ini. Mungkin nanti bisa disiapkan sekarang ya, alat tulisnya ya, bolpennya, atau kalau ada yang bawa tab bisa disiapkan. Kita akan catat-catat sedikit ya.
Oke, sudah siap? Nah, yang pertama dari tujuan pembelajaran kali ini adalah adik-adik belajar untuk mengidentifikasi apa saja resiko. Ya, jadi ada nggak keluarganya atau orang tuanya mungkin yang bercocok tanam gitu ya, bertani atau berkebun? Ada. Oke. Nah, ini adalah cara saya mengenalkan ke adik-adik apa ya, resiko-resiko yang mungkin muncul ketika saudara-saudara adik-adik, orang tua adik-adik sedang melakukan usaha tani. Jadi resiko-resiko apa saja? Nah, ini cara kita mengidentifikasi apa dulu nih resikonya. Yang pertama, mengidentifikasi itu seperti apa? Ya, mengenali sumber resiko yang dihadapi pelaku usaha tani. Misalkan nih, ada beberapa usaha tani cabai gitu ya. Kira-kira kalau usaha tani cabai, apa nih resikonya? Hama gitu ya. Nah, setelah adik-adik mengidentifikasi, baru kita mengukur. Mengukurnya seperti apa? Dengan menilai kemungkinan atau probabilitas yang mungkin terjadi, kemudian dampak dari setiap risiko yang mungkin terjadi. Jadi probabilitas dikali dengan dampaknya, itu cara kita mengukur, gitu ya. Kemudian setelah itu adalah mitigasi resikonya, menanggulangi. Setelah adik-adik mengukur, oh ini resiko ini termasuk kecil, sedang, tinggi gitu ya. Nah, baru kita gimana nih caranya menanggulangi resiko-resiko sesuai dengan peringkatnya itu tadi. Jadi merumuskan strategi mitigasi yang aplikatif, kemudian nah ini ada beberapa nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nih, ini pertanyaan besarnya ini, kenapa manajemen resiko itu penting di sektor pertanian? Gitu ya. Jadi ini sangat terkait dengan karakteristik usaha tani. Karakteristik usaha tani itu yang pertama adalah dia tergantung dari cuaca. Betul kan? Tadi ada yang nyebutin hama gitu ya, ada yang menyebutkan dari cuaca gitu ya. Betul semua. Karena apa? Karena produk pertanian adalah produk yang perishable, produk yang mudah rusak. Jadi sehingga bisa jadi akibat dari produk yang mudah rusak itu tadi harganya fluktuatif, naik turun. Kok bisa naik turun? Nah, ini nanti kita bahas lagi ya. Kemudian apalagi nih? Ternyata ketika kita melakukan usaha tani, nah modal yang dibutuhkan pun juga lebih besar, gitu ya. Jadi permodalannya besar, gitu ya. Kemudian di Indonesia ini kita belum ada yang namanya asuransi tentang usaha tani. Jadi kita kebijakan dari pemerintah itu belum ada yang menjamin bahwa nanti kalau panennya gagal diganti. Belum ada kita. Jadi artinya sebetulnya para petani ini berusaha menanggulangi dengan cara mereka sendiri. Tuh, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Itu tuh tadi saya kirim pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin? Oke. Yang relevan ya dengan ini. Kenapa cuaca dan musim paling sulit dikendalikan? Karena kita nggak mampu mengendalikan cuaca dan musim gitu ya. Kita bukan avatar ya, yang bisa mengendalikan air, api, utara dan sebagainya gitu ya. Tapi jadi karena memang itu nggak bisa dikendalikan. Kalau mungkin siklus ya ini bisa kita kendalikan gitu ya. Produksi mudah rusak kita bisa pakai cold storage gitu ya. Penyimpanan, harga jual fluktuatif kita bisa alihkan gimana caranya dengan pasca panen gitu ya. Kemudian pemodalan dan sebagainya kita bisa menghindarnya dengan cara apa. Nah, itu masih bisa.
kita kita atasi gitu ya. Tapi ketika berhubungan dengan cuaca dan musim, nah itu kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Karena ini yang memang menentukan, walaupun ada beberapa informasi ya biasanya dari BMKG dan sebagainya itu kan sudah ada ya, tapi ternyata musim itu tidak seperti yang dahulu-dahulu ya, bisa diprediksi gitu ya, musim tanam ya kayak jagung musim tanam 2, 3 gitu, itu peaknya, panen raya. Tapi kalau yang saat ini ya, yang kita lakukan zaman-zaman sekarang ini, musim itu nggak bisa diprediksi. Adik-adik mungkin ingat di akhir tahun 2025 kemarin itu ada hujan es ya. Nah, itu anomali cuaca yang sering terjadi sekarang ya, ada La Nina, El Nino dan sebagainya, cuaca-cuaca ekstrim. Nah, itu yang membuat petani akhirnya ketar-ketir gitu ya. Mau nanam apa nih kita? Nah, itu kalau mereka tidak punya pengetahuan yang cukup ya tentang cuaca dan musim, itu akan kesulitan. Walaupun sebetulnya mereka sudah punya tentang itu ya, informasi tentang itu, tapi tetap saja itu kadang terlewat gitu ya. Informasi itu terlewat, bahkan ya itu tadi mengakibatkan panennya rusak gitu ya. Kalau kemudian ada hujan yang berlebihan, itu akan mengakibatkan produk-produk pertanian itu juga akhirnya harganya, efek dominonya apa? Turun harganya gitu ya. Akhirnya ya itu tadi fluktuatif. Atau bahkan kalau cuacanya bagus gitu ya, ada panen raya, ya tetap harganya turun karena panen raya ya. Itu kan prinsip ekonomi ya. Jadi kalau supply demand-nya gitu ya, tergantung supply demand-nya. Jadi seperti itu. Kemudian adik-adik amati, ini ada 30-40% gitu ya. Ini mungkin kecil segitu, tapi ini adalah hal yang mungkin terjadi ketika petani itu mengalami kerugian akibat cuaca ya, iklim ya. Jadi kerugiannya bisa berkisar antara 30-40%. Dan ini besar sekali. Ya, besar sekali menurut perhitungan usaha tani gitu. Jadi ini dampak kerugian yang mungkin terjadi dan dialami oleh usaha tani ketika ada hasil panen ya, atau panen itu turun akibat resiko cuaca atau bahkan OTP. Apa OTP? OPT, OPT apa OPT? Organisme pengganggu. Ya, gitu ya. Nah, itu ketika tidak dikelola dengan baik, maka angka yang gede ini akan muncul gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian ini ada 4 kategori ya yang mungkin terjadi di resiko usaha tani ya. Yang pertama adalah produksi, kemudian pasar, keuangan, dan yang terakhir adalah kelembagaan atau SDM. Nah, belum kita lanjut ke slide berikutnya, nanti adik-adik saya kasih ya sedikit pemantik gitu ya, tugas mungkin ya. Jadi tugasnya kelompok sih. Jadi adik-adik nanti saya kasih case, kemudian nanti kita diskusi ya. Bikin kelompok-kelompok kecil ya, bikin kelompok-kelompok kecil, nanti kita diskusi. Saya bagi ada beberapa usaha tani nanti yang mungkin bisa diamati adik-adik, identifikasinya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Jadi nanti kita bikin kelas ini lebih aktif lagi ya dengan diskusi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah sumber-sumber resiko di bisnis pertanian atau di usaha tani yang biasa kita temui ya. Yang pertama adalah resiko produksi, kemudian resiko pasar atau harga gitu ya, resiko keuangan, dan resiko lembaga atau dan SDM. Jadi kalau resiko produksi otomatis hubungannya ini dengan ya tadi yang saya jelaskan, cuaca gitu ya, kemudian banjir gitu ya, atau kekeringan, kemudian hama gitu ya, OPT atau gagal panen gitu ya. Kemudian yang resiko pasar dan harga ini adalah terkait fluktuasinya harga komoditas gitu ya.
kemudian adanya supply demand yang berubah gitu ya, permintaan dan penawaran di pasar, kemudian ketergantungan kita kepada atau ketergantungan petani kepada tengkulak. Karena sistem penjualan ya, itu terkait dengan sistem penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah resiko keuangan. Jadi resiko keuangan ini adanya keterbatasan modal gitu ya, kemudian beban kerja atau mungkin ya gitu ya, pinjaman-pinjaman, kemudian cash flow-nya tidak stabil gitu ya, kemudian resiko kelembagaan atau SDM ini ya, jadi adanya ini ya tenaga kerja musiman gitu ya, tenaga kerja musiman, kemudian mungkin di sekitar desa itu pasti ada yang namanya penyuluh gitu ya. Jadi kualitas penyuluh ini ternyata juga menentukan kelembagaan. Jadi karena apa? Penyuluh-penyuluh itu ternyata memberikan informasi apapun ya. Biasanya kalau ada kelompok tani pasti di situ ada satu penyuluh gitu ya. Itu pasti gitu. Jadi entah itu penyuluhnya, kemudian akses kelembagaan dari sisi koperasi gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali di situ. Itu dari resiko-resiko ini. Kemudian ya game dari diskusi ini kita bagi 4 kelompok ya, small group ya, terdiri dari mungkin 4-5 orang gitu ya. Oke, silakan bikin kelompok masing-masing. Ya. Silakan kelompok apa tadi? Bawang merah. Oke, hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan memaparkan apa saja bentuk diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok B atau kelompok 2, terkait dengan apa saja bentuk resiko yang ada dari usaha bawang merah Bondowoso, seperti itu. Oke, kalian tulis dulu resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ya, oke, silakan ditulis. Juga saling menulis ada. Oh ya, ada resiko yang mungkin terjadi, kemudian dia masuk kategori mana nih? Nah, oke, mungkin untuk satu persatu atau kita tulis seluruh resiko? Seluruh. Mungkin Andre tulis resikonya dulu, Zahwan tulis kategorinya ya. Oke, yang resiko berikutnya? Sedang. Oke. Nah, oke, kesimpulannya. Nah, sekarang kesimpulannya nih. Nah, ketika ini sudah dijadiin matriks, nah, untuk yang resiko pertama, nah posisinya di mana nih? Tadi kan sudah saya jelasin, tinggi-tinggi, berarti di mana? Tinggi-tinggi, tinggi sedang, nah berarti warna apa gitu? Oke. Mungkin bisa saya jelaskan, Mas. Kalau untuk yang resiko pertama itu karena untuk probabilitasnya dia juga tinggi dan dampaknya dia pun juga tinggi, maka letak warnanya ada di sini. Oke. Jadi
dia ada di merah pekat karena keseluruhan dari probabilitas maupun dampaknya sama-sama tinggi. Oke. Yang kedua ada harga anjlok. Ini sama karena dia punya probabilitasnya tinggi, begitupun dari dampaknya. Jadi warnanya akan dominan di merah pekat seperti itu. Oke. Nah, berbeda dengan resiko yang ketiga yaitu pendapatan anjlok, di mana di sini ada kategori yang berbeda, di mana antara probabilitas dan dampaknya tidak tinggi, tapi sedang. Jadi ada penurunan tatanan warnanya. Yang tadi ada merah pekat karena dia ada di struktural yang sedang, maka kita bisa lihat probabilitas sedang ada di sini dan dampak yang sedang juga ada di sini. Maka warnanya tidak cenderung merah pekat tapi oranye seperti itu. Oke. Gimana cara menangani tadi ya? Menangani dampak-dampak itu tadi ya. Nah, dampak-dampak itu tadi dampaknya berarti di posisinya kamu tulis di sini merah, ini apa? Oranye. Orange, oke, Betul. orange, gitu. Pasar yang lebih pasti seperti itu. Kenapa nggak yang lain gitu loh? Kenapa misalkan mungkin tadi hindari ya? Kenapa nggak kurangin aja pakai resiko itu? Dikarenakan impor produk bawang itu bukan dari kehendak petani Bondowoso sendiri, Bu. Oleh karena itu kita menggunakan solusi memindahkan ekspor harga ke pihak yang bisa memberi kepastian. Oke, jadi karena apa? Ya, petani-petani kita itu sebetulnya ini ya, bukan yang pengambil keputusan ya, yang punya price taker gitu ya, namanya price taker yang bisa mengendalikan harga. Walaupun ya secara produktivitas komoditas-komoditas kita itu produktivitasnya tinggi. Baik itu kopi ya, kopi kita nomor 3 ya di dunia. Kemudian tembakau juga ya. Tapi kita tidak punya peran sebagai price taker. Gitu ya. Jadi kita nggak punya wewenang gitu loh untuk menentukan harga. Tetap aja harga itu pasar dunia yang menentukan. Indonesia nggak punya walaupun kita produktivitasnya tinggi gitu ya. Oke, jadi selanjutnya itu adik-adik silakan duduk. Terima kasih untuk Andre dan Zahwan. Kesimpulannya adik-adik dari studi kasus tadi ya yang sudah dipaparkan kelompoknya Andre dan teman-teman itu ya. Jadi yang pertama harus adik-adik lakukan ketika ada problem ya terkait resiko gitu ya. Pertama adalah identifikasi dulu. Itu hal mutlak yang harus adik-adik lakukan adalah mengidentifikasi untuk melihat apa saja sih resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dilihat dari mana? Bisa dilihat dari produksinya, dari harga, dari pasar gitu ya, dari SDM atau bahkan lembaganya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah mengukur resiko-resiko itu. Setelah adik-adik punya identifikasi resiko ya, nah seperti ini, jadi diukur. Jadi sebelum adik-adik mengukur, yang harus dilakukan adalah mengkategorikan dulu nih. Dikategorikan berdasarkan, yaitu tadi, dia masuk produksi, pasar, harga, atau keuangan gitu ya. Setelah itu dari kemungkinan terjadinya, keparahannya ya. Jadi probabilitas yang mungkin terjadi, tadi contohnya busuk umbi, berarti probabilitasnya tinggi nih. Kemungkinan terjadinya pada saat kalau nanam kalau nanam bawang di musim hujan, karena resikonya pasti akan muncul itu tadi busuk ya, busuk umbi. Nah, dampaknya gimana? Kalau busuk umbi berarti otomatis kan produksinya berkurang nih. Nah, kalau produksi berkurang berarti dampaknya kemana? Keuangan dong ya. Nah, pendapatan petani menurun sehingga otomatis dampaknya tinggi. Sebelum perkuliahan kita akhiri, untuk minggu depan materinya adalah tentang pengalihan resiko dengan asuransi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan pencerahan adik-adik dalam mengerjakan tugas studi kasus yang
tadi kita berikan gitu ya. Tadi saya berikan. Oke. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, bisa diakhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.